apabila pejabat-pejabat tidak jujur, Ya. maka pers inilah harus membela Betul, suara sebagai kejujuran. pilar demokrasi yang Sebagai keempat. pilar demokrasi yang keempat. Jadi jangan sampai teman-teman wartawan di sini ya asal ada ini ya, ada pesan sponsor, bolehlah ini yang dinaiki gitu. Kita belum bisa memberikan berapa nilai rapornya terhadap pemerintahan sekarang. Ini gitu. kan 5 tahun nih. Ini kan 5 tahun. Ini sudah periode 3 tahun loh ini. Ya. Sudah 3 tahun jalan loh ini. Harusnya tuh dari mata tuh kita bisa tahu. Minimal ya orang yang sudah berjuang tahu tentang potensi masalah. Sabar. DND. Ini tetap jawaban wartawan. Ini bukan jawaban pribadi. Sekarang saya skip pertanyaan nih ke Ansel. Lebih detail. Ke Ansel umur berapa? 40 ya? 40 sekarang. Umur 45 ke bawah atau umur 45 ke atas? Untuk jadi pemimpin Kabupaten Ende? Ya ini pertanyaan sulit ya. Halo Sobat Milenial, ketemu lagi dengan saya Muhammad Siprain Poreke, pemilik host dari Positive Room Podcast. Malam ini saya kedatangan tamu. Dan tamunya baru habis menderita kehilangan sepeda motor. Dan isunya juga cukup menarik. Tamu ini sering menyampaikan berita dan sering menyampaikan informasi-informasi. Dan sering ya banyak nongkrong di seputaran El Tari Atas. Dan beliau bersama rekan-rekannya selalu memberi informasi kepada kita. Dan mungkin kehadiran Positive Room sangat mengganggu posisi mereka selaku wartawan. Selamat malam, saya menyapa Kak Ansel. Ya. Bagaimana kabar? Kabar baik Pak Yadin, selamat malam. Bapak Dewan Provinsi. Oke. Sobat Milenial, malam ini saya mengundang Kak Ansel mungkin dalam artian kita mau bincang-bincang sebenarnya tentang topik-topik yang hangat lah di Kabupaten Ende. Dan juga saya jujur baru habis dari Kupang, kemarin juga ada banyak kegiatan rapat dan sidang-sidang, terus terakhir ada paripurna 2 perda yang sudah disahkan atau disetujui oleh pemerintah provinsi, dalam hari ini Gubernur NTT. Saya menyempatkan untuk segera pulang dan bertemu dengan Kak Ansel yang baru dapat kabar kehilangan sepeda motor. Dan kedatangan Kak Ansel ke sini sebenarnya juga salah satu hiburan sebenarnya. Hiburan dengan kemarin kesedihan kehilangan sepeda motor. Jadi saya sangat menghibur Kak Ansel. Kak Ansel, kesibukan sekarang apa saja? Ya seperti biasa, setiap hari kita menulis berita, mencari informasi terkini, perkembangan pembangunan kepemerintahan di Kabupaten Ende. Ya, sebagai awak media ya tugas kita sesuai dengan arahan redaksi, setiap hari harus mencari informasi, ketemu narasumber. Ya itu saja kesibukan. Oke. Gitu Pak Yadin. Ini terkait kesibukan. Jadi orang wartawan tuh harus pintar loh sebenarnya. Punya insting. Ya. Insting yang sangat tajam dan kemampuan untuk mengingat, daya ingat yang. Jadi tidak semua orang bisa jadi wartawan. Kalau wartawan zaman dulu gitu ya, wartawan-wartawan Kompas, dulu media-media besar, wartawan-wartawan Suara Pembaruan, yang masih media cetak itu orang-orangnya pintar-pintar. Sekarang mungkin dengan tereduksi setelah adanya internet yang booming, sekarang media sudah lebih banyak online dan kita ya tinggal main rekam-rekam saja kalau memang ada berita, wawancara. Tapi akhir-akhir ini saya lihat lebih banyak stay di kantor DPR saja. Emang ada instruksi khusus ya dari redaksi atau pimpinan redaksi untuk hanya nongkrong di atas, atau di sana hanya jadi sumber berita untuk Kabupaten Ende? Itu bagaimana tuh? Ya baik. Yang pertama, ini saya bangga loh sama Pak Yadin. Sebagai yang pertama, tidak hanya sebagai wakil rakyat, orang muda putra daerah Kabupaten Ende, wakil rakyat juga DPR provinsi, dan satu-satunya ini sebuah kebanggaan saya juga. Ya, kita mungkin sama-sama muda ya, usia tidak terpaut jauh. Tidak terpaut jauh, dan ya mungkin sebagai orang muda saya profisiat. Yang kedua, saya juga profisiat untuk tempat ini. Ini sebuah ide kreatif, millennial spirit channel. Nah, kalau saya lihat ini mungkin satu-satunya di Kabupaten Ende yang
cukup representatif. Ya, wadah ini saya pribadi selama ini menyaksikan, menonton, ikut juga dinamika-dinamika yang diskusi-diskusi yang coba dibangun oleh Pak Yadin dengan beberapa narasumber yang diundang ke tempat ini. Dan saya merasa bahwa ini sebuah wadah yang baik, wadah yang cukup memberikan pencerahan kepada publik Kabupaten Ende, dan ini juga membantu kerja-kerja jurnalistik begitu, kerja-kerja media. Kalau tadi pertanyaan dari Pak Yadin coba bertanya soal kami eksistensi jurnalistik atau eksistensi wartawan, ya kami di Ende ini ada dalam ada perkumpulan wartawan, dan saya dipercayakan oleh teman-teman untuk sebagai sekretaris begitu. Jadi tentu kalau ada teman-teman media baik cetak, elektronik atau yang datang ke Ende atau yang bertugas di Ende, pasti saya lebih dulu tahu gitu, karena kita selalu berkomunikasi. Jadi posisi hari ini kita di Ende ada sekitar 40 media Pak Yadin. 40. Ya, 40 media itu baik cetak, elektronik, online, media online, maupun teman-teman di radio RRI seperti RRI, kemudian teman-temannya di televisi seperti di TVRI, Metro TV. Nah, tentu dengan banyaknya media, saya pikir ini bentuk daripada era demokratisasi yang sudah terbuka. Dan pertanyaan Pak Yadin, kenapa kami harus ada di DPR, bukan karena ada instruksi lah. Ya, kebetulan ya tempat di atas ini tentu mungkin dari pandangan teman-teman bahwa DPR itu wakil rakyat, rakyat kesehariannya. Tentu kalau ada sesuatu hal-hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah, dia pasti menyampaikan kepada DPR sebagai wakilnya, dan di situ ya mungkin lebih mudah kita berkoordinasi gitu. Ya itu saja, tidak ada instruksi atau apa gitu. Oke, terima kasih. Jadi saya terima kasih juga di Kak Ansel tadi banyak statement menyampaikan provisi terhadap Positive Room ya, dalam hal ini Millennial Spirit Channel yang Pak Ansel sendiri melihat bahwa ini sesuatu yang bagus ya, yang baik ya, menjadi sumber inspirasi. Saya mungkin tadi sempat mau terbang sedikit, ini agak bahagia ya karena dipuji oleh seorang wartawan dan juga termasuk terkenal lah di sini, dan menjadi salah satu sekretaris ya di Perhimpunan Wartawan di Kabupaten Ende. Nah, dari 40 ini kayaknya banyak sekali ya media yang ada di Kabupaten Ende, yang ada 40. Dan juga kalau 40 berarti apakah mewakili 40 atau satu media punya banyak kru atau cuma mewakili satu-satu? Kalau mewakili satu-satu, saya minta 40 orang yang bisa subscribe lah. Nanti siapa tahu gantian, habis ambil Pemansel, mungkin habis ketuanya dan teman-teman yang lain. Arnold juga mungkin kita bawa ke sini untuk sharing-sharing dengan saya. Nah, ini terkait informasi ini, karena kalau ke Ansel posisinya memang redaksinya ada di Kabupaten Ende saja atau kita fokusnya di kabupaten? Saya dari media Ekora NTT, Pak Yadin. Kita untuk NTT semua kabupaten, dan kami ditempatkan bertanggung jawab untuk pemberitaan satu kabupaten satu orang. Ya, jadi saya di Kabupaten Ende. Untuk di Kabupaten Ngada, Naikeo kita juga punya wartawan satu orang. Pusat kita di Maumere, gitu. Jadi pusat redaksinya ada di Maumere. Oke, siap. Jadi memang dengan kehadiran teman-teman wartawan itu sangat membantu lah, sangat-sangat membantu, terutama dalam hal memberikan informasi. Apalagi sekarang media online ini kan cepat sekali ya memberitakan informasi-informasi yang sangat hot, apalagi sekarang di Ende ini isunya tidak pernah berhenti. Banyak isu sebenarnya, Kak Ansel lebih tahu daripada saya. Jadi saya pengen sebenarnya Kak Ansel bisa menjelaskan detail, tata per tata, kata per kata, sehingga bisa tahu apa sih runutan masalah yang terjadi di Ende seputar akhir-akhir ini. Mungkin paling hot terkait wakil bupati. Nah, ini tidak pernah habis-habis loh, padahal saya sudah sering mengambil narasumber-narasumber yang sudah sangat prefer di bidangnya terkait itu, tapi masih saja ada isu-isu yang terus berkembang. Tapi bagaimana tanggapan Kak Ansel terkait itu, dan juga berita-berita lain, isu lain yang mungkin Kak Ansel bisa sampaikan ke saya. Terus yang berikutnya juga saya pengen tahu
ya semakin ke belakang semakin hot, ada isu ya sekarang sudah banyak gesekan-gesekan terkait calon bupati, wakil bupati, calon legislatif, provinsi, DPR kabupaten kota. Itu bagaimana Kak Ansel? Tanggapan Kak Ansel? Jadi baik, saya kok merasa kikuk ya. jujur Pak Yadin, karena memang selama ini kebiasaan saya jujur saja bahwa jarang loh saya diwawancara. Oke. Ya, tapi hari ini seorang anggota DPR provinsi berbalik. jadi kembali Bapak Dewan ini mengambil posisi saya sebenarnya. Dan memang keseharian kami selalu mencari narasumber. Kalau pertanyaan Pak Yadin, ya mungkin ini untuk masyarakat Kabupaten Ende dan juga para pemirsa ya di Millennial Channel. Kalau kita mengikuti proses, memang ada beberapa dinamika Ende ini bagus kalau menurut saya, kami di media. Kami jujur saja Pak Yadin, sebagai orang media, kita tentu menerima kritikan. Ada banyak juga kritikan terhadap teman-teman pekerja media. Salah satunya sering nongkrong di DPR, kan mungkin hanya dari sana sumber berita ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu cambuk juga bagi kami untuk supaya membuat opini atau masalah yang sebenarnya tidak habis-habis di publik ini terang benderang, ini mestinya tugas kami juga. Gitu. Jujur saja. Tetapi bagi saya pribadi nih, saya tidak mengatasnamakan teman-teman media yang lain karena tentu punya garis redaksi pemberitaan masing-masing media. Tapi kalau saya pribadi, persoalan wakil bupati ini kami mengikuti sedari awal ya. Bahkan sejak ada lowongnya jabatan wakil bupati, kita sudah berupaya untuk mengedukasi dan coba mendorong, menekan ya, itu sesuai dengan fungsi pers. Bagaimana menekan para pengambil kebijakan di daerah untuk segera mengisi posisi ini. Ya, sehingga pelayanan publik, pelayanan pemerintahan itu bisa berjalan normal dan mungkin Pak Yadin bisa ikuti pemberitaan dan semua media baik nasional maupun lokal di Kupang juga ada. Ya, prosesnya seperti yang kita tahu bahwa DPRD sudah kelompok partai politik pengusung 7 partai sudah melakukan mekanisme, kemudian di DPR prosesnya sudah berjalan sampai pada paripurna pemilihan dan dilanjutkan dengan proses ke sana konsultasi, dan itu ada pemberitaan semua, kita mengikuti benar. Dan memang sempat tarik ulur di pelantikan karena jaraknya cukup jauh. Ya itu urusan internal DPRD, ada di panitia. Tapi kita ketahui bersama bahwa tanggal 27 kemarin ya dilantik oleh Gubernur NTT atas nama Presiden. Jadi dan itu kita beritakan. Itu berarti bahwa prosesnya kalau menurut saya sudah final dan sudah selesai, dan hari ini seperti yang publik Ende lihat bahwa Pak Erik yang terpilih sebagai wakil bupati dan sudah dilantik dan sudah menjalankan tugas. Sabar, poinnya begini, sebenarnya wartawan ini kan harusnya balance dalam memberitakan. Ya. Karena menurut kata wartawan dan masyarakat pada umumnya dan praktisi, politisi dan para ahli, apabila pemerintah tidak jujur, apabila legislator tidak jujur, apabila pejabat-pejabat tidak jujur, maka pers inilah harus membela suara sebagai pilar demokrasi yang keempat. Pilar demokrasi yang keempat. Jadi jangan sampai teman-teman wartawan di sini ya asal ada ini ya, ada pesan sponsor, bolehlah ini yang dinaiki gitu, atau bolehlah ini yang terus kita dorong. Jangan sampai seperti itu, karena teman-teman wartawan ini adalah ujung tombak dari bagaimana demokrasi itu berdiri sebenarnya di zaman sekarang, di zaman modern seperti sekarang ini. Karena yang tidak bisa ditutup adalah pers. Betul. Nah, jadi harapan saya ya teman-teman yang ada 40 media di ND benar-benar memberitakan sesuai dengan
Ya. porsinya dan tidak berat. Tapi kayaknya saya dengar sepertinya agak berat ke Pak Wakil Bupati nih kayaknya penyampaian itu tadi. Eh, eh, Begini ya Pak Yadin, itu kan yang namanya pandangan, persepsi, ya itu kan silakan saja toh. Ya, kita tidak bisa mengarahkan pandangan publik bahwa ini. Tapi kalau saya pribadi, ya silakan saja kalau penilaian. Tetapi pada prinsipnya kita menjalankan tugas kita sesuai dengan fungsi-fungsi jurnalistik. Jadi tidak hanya sekedar asal memberitakan, tapi berita-berita yang kita akan naikkan menjadi sumber informasi bagi publik. Tentu ini sudah melalui beberapa tahapan redaksi. Ya sudah cover board site-nya harus jalan begitu. Jadi harus terkonfirmasi benar pada narasumber yang tepat sehingga tidak asal naik berita kan begitu. Dan kami merasa bahwa pers di ND sejauh ini masih berjalan di tatanan koridor yang itu. Bahwa ada publik menilai ya itu biasa. Sebagai pekerja pers kami tentu menerima, dan itu sebagai tadi di awal tadi. Ya mungkin sebagai cambuk bagi kita untuk terus mengevaluasi diri supaya jangan sampai terjebak dalam apa yang tadi Pak Yadin sampaikan itu. Oke, Kak Hansel ini kan salah satu orang penting ya di dalam organisasi pers yang ada di sini, sekretaris nih ya. Tidak juga. Sekretaris kan lumayan. Cuma dipercaya saja untuk mengkoordinir. Sekretaris ini kan lumayan penting Kak Hansel. Nah Kak Hansel, sejauh ini menurut mata teman-teman pers, ya, teman-teman pers yang ada di Kabupaten ND, menurut mata kalian, dan kalian kan benar-benar punya insting untuk melihat kemana ND ini mau kemana ND ini mau diarahkan, kemana tujuan Kabupaten ND ini mau dibawa oleh pemerintah sekarang. Nah, menurut mata teman-teman pers yang sejauh ini dari Kak Hansel sendiri seperti apa melihat ND ini sekarang? Saya tidak mau beropini, saya mau sekarang langsung jawab. Ya, kalau opini nanti bisa dibuat-buat, ditulisan. Yang real saja bahwa kita mendorong pemerintah dan juga para pengambil kebijakan termasuk Bapak mereka sebagai DPRD di setiap tingkatan itu setidaknya harus melihat potensi dan karakteristik kabupaten. Ya, kita ini punya potensi pariwisata yang juga lumayan, kemudian pertanian dan perkebunan, sektor kelautan juga. Tetapi yang menjadi kendala sampai hari ini, hampir setiap minggu, setiap bulan teman-teman media angkat ke permukaan itu adalah masalah proporsional pembangunan. Itu aksesibilitas. Banyak daerah-daerah pelosok yang arus transportasinya belum jalan, dan itu tentu menghambat arus gerak ekonomi. Itu Pak Yadin. Jadi pembangunan jalan, memang jalan. Kita juga sangat respect dengan pemerintah sekarang. Lobby-lobby dan segala macam. ND terus bergerak maju, kota ND ini. Kita mengakui itu, tapi juga dibarengi dengan ada bukan kepincangan ya, tapi ada beberapa daerah yang mesti seperti kalau dalam pemerintahan kali ini divisi misinya Bapak Marcel Jafar kemarin itu ada 2. Ya, 5 jalan strategis daerah, 5 jalan strategis ekonomi daerah. Itu juga sampai hari ini belum tuntas, dan itu tetapi tidak hanya itu, yang itu juga belum tuntas walaupun terus didorong oleh pemerintah sekarang, tapi masih banyak daerah yang juga aksesnya belum, terutama di wilayah pantai selatan. Ini kita harus akui itu, dan kita terus mendorong sehingga ada keberpihakan politik dari bupati, dari para anggota DPRD, sehingga daerah-daerah ini bisa diakses begitu. Oke. Gitu. Sejauh ini mata dari teman-teman pers terhadap RPJMD Jilid 2. Teman-teman pers ini kan harus paham ya, RPJMD itu apa yang dicanangkan oleh paket untuk kemajuan. Yang tidak mungkin bupati sama wakil bupati keluar dari rel, itu tidak mungkin. Sejauh ini sudah berapa persen sih yang terrealisasi? Dan menurut mata teman-teman pers sudah berapa persentasenya sukses dan tidak sukses menurut mata kalian? Ya minta maaf ya Pak Yadin, kalau kita mengukur keberhasilan sebuah pembangunan dengan indikator hanya melihat, tentu ini saya pikir juga sangat tidak objektif gitu. Tetapi tentu
ini kan ada indikator pencapaian dalam evaluasi RPJMD ini sedang diparipurnakan, sedang dijalankan. Ada revisi. Ada revisi, ya. Dan kita belum bisa memberikan berapa nilai rapornya terhadap pemerintahan sekarang. Ini gitu. kan 5 tahun nih. Ini kan 5 tahun. Ini sudah periode 3 tahun loh ini. Ya. Sudah 3 tahun jalan loh ini. Harusnya tuh dari mata tuh kita bisa tahu. Tadi kan penjelasan awal dari Kak Ansel bahwa ya jalur selatan, jadi ada beberapa daerah ya bergerak maju, tetapi kan ada juga potensi-potensi yang belum digarap. Nah itu kan kita bisa lihat dengan mata. Betul. Kira-kira presentasinya berapa kira-kira kalau menurut Kak Ansel? Kalau saya tidak soal angka-angka saja. Tidak angka, oke. Tidak soal angka-angka, tetapi ada beberapa. Puas atau tidak puas kalau tidak angka? Sedang puas, sangat puas, kalau atau saya cukup puas? 50-50 lah. 50-50, berarti 50%. Karena masih ada banyak harapan Pak Yadin. Ya, jujur saja. Kemarin itu kota Ende ya. Ini kota yang berkembang, kota dengan investasi yang juga lumayan, perputaran ekonomi juga lumayan. Dan itu sangat mungkin bisa dilihat oleh publik itu dari perkembangan jumlah penduduk, kemudian infrastruktur perkotaan, kemudian jumlah sampah. Nah, ini sudah tidak lagi imbang antara infrastruktur dengan kondisi manusia. Nah, ini mesti ada penanganan dan langkah gerak cepat begitu. Banjir misalnya, penataan drainase perkotaan, pengembangan kawasan pemukiman, ini juga menjadi hal-hal yang belum dituntaskan. Ya, kita harus bicara jujur pada pemerintah bahwa saya butuh Kak Ansel harus jujur sebagai wartawan. Ini sebenarnya hal-hal yang belum tuntas, karena memang kalau sudah musim hujan pasti kita banjir. Ya, daerah-daerah di wilayah dataran ini menjadi daerah langganan banjir. Nah, di saat itu kita sudah saling melempar tanggung jawab. Pemerintah dan masyarakat belum mampu untuk sama-sama melihat persoalan itu sebagai sebuah langkah yang harus diambil bersama. Jadi saling melemparlah, ini lemparnya ke pemerintah, pemerintah mintanya ke masyarakat, tidak tertib buang sampah dan sebagainya. Padahal ini tanda bahwa kota ini maju dan mesti ada langkah-langkah penanganan cepat. Begitu. Salah satu adalah sampah. Mungkin yang kedua Pak Yadin, salah satu adalah penanganan sampah. Selain banjir tadi, kita ini daerah yang tidak punya salah satu kota yang menjadi, ya menurut saya sih kota yang paling ramai lah di Flores. Ya, tapi lucunya kita tidak punya TPA, tempat pembuangan akhir. Kita masih sewa dan sebagainya. Ini cukup membebani daerah. Nah, kalau sudah seperti ini, ya yang rugi adalah masyarakat kita sendiri. Gitu. Kenapa tidak bisa ini dijadikan prioritas utama begitu? Harus diletakkan menjadi P1 dan segera sifatnya. Nah, gitu. Oke, terima kasih Kak Ansel. Saya juga ikuti itu tempat pembuangan akhirnya seharusnya di Nangaba, terus itu masalah tanah yang belum direalisasikan. Terus ini terkait dengan dinas provinsi juga, kalau saya tidak salah. Itu nanti mungkin dalam proses. Saya sih intinya itu bagaimana seperti masalah kasus banjir, terus kasus terkait itu TPA. Teman-teman wartawan tuh lebih intens gitu. Menurut saya itu lebih intens melakukan pasar, lebih intens melakukan punishment terhadap isu-isu seperti itu. Kalau media selalu melakukan pemberitaan yang terus-menerus dan juga porsinya berimbang, maka itu akan menjadi daya dorong untuk perubahan dari pemerintah. Tapi kalau seandainya saya mungkin berapa kali dengar kalau saya ada isu yang hot terus diangkat, setelah itu habis. Makanya saya takut jangan sampai ada pesanan sponsor, main mata gitu. Itu seperti apa? Berarti tugasnya millennial spirit juga kan, bisa untuk kita sama-sama gitu. Tapi baik, itu harapan Pak Yadin. Tapi ya jujur kita sampai hari ini apa yang disampaikan Pak Yadin itu menjadi persoalan kita, dan kita berharap mungkin daerah ini mestinya harus lebih dalam komunikasi politik mungkin ya dengan antara kabupaten di provinsi, karena di sana ada Pak Yadin. Kami juga tahu lah di Ende ini Pak Yadin cukup dekat dengan Pak Victor, Pak Gubernur. Ya mungkin program-program yang berhubungan dengan pembangunan yang levelnya kawasan dan bisa diarahkan ke Ende juga Pak. Karena kemarin Pak Wakil Bupati sendiri sempat menyampaikan dan kita beritakan itu soal pembangunan beberapa pasar gitu, termasuk pasar Bologona,
Nanti juga ada pasar induk untuk mengcover beberapa pedagang dari wilayah timur yang menyuplai bahan pangan, sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, ini yang kita tetap dorong. Mudah-mudahan di DPR juga ya bisa bekerja sama supaya ini bisa dijadikan prioritas. Gitu. Jadi memang kami juga sebagai anggota DPR tentunya juga tidak bisa menutup mata. Isu juga apalagi kayak saya di provinsi kan isu juga dari teman-teman media. Kalau saat ini saya tidak mungkin menjangkau karena posisi saya dapil 5, 4 kabupaten dan ini juga kami ada 11 orang dari dapil 5. Kalau saatnya media-media selalu memberitakan, selalu memberi informasi, otomatis kita juga akan bisa mengawal. Terkait kasus kemarin yang kita punya adik-adik yang tidak bisa melewati jembatan, nah itu saya juga memberi statement dan saya sekarang sudah dorong di Komisi 4. Dan saya akan usahakan ya di channel Millennial Spirit ini saya akan hadirkan Ketua Komisi 4 untuk berbincang-bincang dengan saya terkait apa saja sebenarnya yang saya sudah banyak minta untuk Kabupaten Ende dari provinsi, termasuk yang kemarin 6 ruas jalan provinsi itu kan kalau tidak ada pendampingan dari kita termasuk orang Ende juga akan susah, bukan itu memang program gubernur, tapi bagaimana kita bisa merealisasikan, menjaga dan mengawal proses itu sampai finish dan kita bisa sampai mengerjakan itu. Ini juga merupakan tantangan buat kita DPR, harusnya kita dengan wartawan, dengan teman-teman pers, dengan teman-teman DPR harus iring sejalan. Oke, saya sebenarnya banyak yang mau saya tanya dari Kak Ansel terkait berita. Ini yang terakhir-terakhir ini kan ada isu hot juga nih, terkait sudah mulai ada muncul-muncul nama. Ini kayaknya sasaran empuk buat teman-teman media nih kayaknya. Kalau seandainya yang majunya orang lumayan lah, yang mampu, yang tebal, uangnya banyak, ini wah ini bisa ini kayaknya. Kalau semakin banyak statement seperti apa nih Kak Ansel? Apa tuh? Isu apa? Bupati isu bupati, isu yang mau maju legislatif. Ini kan 2024 nih sebentar lagi sebenarnya tidak terlalu lama. Di 2022 akhir semua berkas-berkas calon sudah harus disiapkan. Bahkan di 2023 sudah mulai kampanye di awal. Seperti apa itu? Ya, kalau saya bicara dalam kapasitas sebagai pekerja media ya, sebagai wartawan dan juga sebagai putra daerah Kabupaten Ende. Saya pikir wajar sajalah yang namanya demokrasi. Semua demokrasi ini kan wajar saja orang mau bicara tahun 2022 untuk 2024. Tapi pada prinsipnya yang menjadi fokus kita hari ini adalah pekerjaan-pekerjaan Pak Bupati, Pak Jafar, dan Pak Wakil, Pak Erik untuk menyelesaikan masa tugas dengan beberapa janji-janji politik dan yang sudah tertuang dalam RPJMD ini. Fokus kita ke situ sebenarnya. Kita mendorong supaya ada hal-hal yang sudah menjadi komitmen paket ini di pemerintahan periode ini yang belum tuntas atau sedang dalam ini kita dorong untuk diselesaikan. Tapi kalau pertanyaan figur-figur yang sudah mulai di medsos ya. Ya kan isu-isu yang berkembang kan, isu-isu berkembang. Bukan cuma medsos, ini kan di media juga sering. Media kan termasuk Ekorat juga sering memberitakan bahwa ini calon, nah ini calon. Jadi saya sebenarnya kacamata saya sih, tidak salahnya kita bicara-bicara, kita ngobrol. Ini kan tidak ada tekanan publik atau harus seperti apa. Ini kan kita ngobrol dengan Kak Ansel dari mata pers ya. Dari mata pers ini pers kan lebih tahu bagaimana sih lika-liku pemerintahan, strategi-strategi politis yang ada di dalam, kajian-kajian politis dan survei-survei yang ada di lapangan. Teman-teman pers itu lebih tahu daripada bahkan kami anggota DPR sendiri. Makanya bagaimana Kak Ansel melihat peta politik di ND, terus atau mungkin Kak Ansel juga menjagokan sesuatu atau bahkan Kak Ansel mau maju calon anggota DPR kabupaten? Ya biarkan dia mengalir lah Pak Yadin. Tapi pada prinsipnya begini ya, saya sendiri sudah memberitakan beberapa putra-putra terbaik. Mereka punya komitmen, mereka ingin supaya mereka dikenal dalam kompetensi atau dalam basic background mereka masing-masing. Coba mereka menawarkan program untuk bisa dijual kepada publik dan bisa kemudian ditawarkan menjadi pemimpin DND untuk periode 2024-2029. Saya pikir itu wajar. Ya mungkin kalau di luar sih sebut juga Pak Yadin, salah satu tokoh muda dengan beberapa nama yang lain saya tidak bisa sebut kan, tapi malam ini saya dengan Pak Yadin, Bapak anggota DPR provinsi, saya pikir sudah tidaklah salah kalau kemudian misalnya nama-nama seperti Pak Yadin anggota DPR dan juga yang DPR sekarang untuk
mengambil posisi sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oke, kalau yang paling kuat kan sudah tahu nih paket-paket teman-teman Iya, pers ini iya. kan sudah tahu, Ini pasti sudah tahu. Apa namanya, menggalinya juga bahkan lebih hebat dari wartawan nih Pak Yadin. Bukan. Ini kan sudah banyak kan teman-teman wartawan pasti tahu, media ini pasti lebih tahu. Ini yang paling kuat siapa? Kira-kira bacaan teman-teman wartawan. Ya, kalau itu sih mungkin di lembaga survei ya. Sampai hari ini belum ada satupun lembaga survei baik Saya tidak menanyakan lembaga survei. internal Kalau lembaga partai. survei jelas. Sekarang saya tanya teman-teman pers, ya, khususnya Kak Ansel. Kan Kak Ansel juga jalan survei loh. Jadi saya ada lihat berapa kali media Ekora itu menaik, oh ini calon bupati, Ya, ini ya, Jadi baik. ada berapa sih kira-kira nama yang paling tidak apa-apa sebutkan Kalau saja. saya- Ada berapa nama sih yang paling hot jadi bupatinya? Saya bicara yang saya sudah pernah tulis siap. dan itu menjadi hasil rekomendasi dari beberapa partai ya DND yang sudah lepas ke publik untuk kemudian dijadikan bahan diskusi di publik ya, seperti Partai Golkar sudah merekomendasikan beberapa nama. Siapa seperti Pak Luri Gadeju, kemudian Pak Dr. Domi, Pak Jafar, Pak Bupati sekarang, Pak Heriwadi, Ibu Megi juga ada nama di situ, dan di level berikutnya untuk paket wakilnya. Ini kan mekanisme Golkar, nama-nama ini dilepas untuk kemudian dilakukan survei. Tes ombak lah begitu. Ya, istilahnya tes. Ya, ini kan sudah 4 nih. Kemudian kemarin di PDIP kita juga diundang untuk mengikuti konferensi pers di kantor DPD 2 PDIP Kabupaten Ende. Ya, ada beberapa nama juga, termasuk ya nama-nama yang juga disebutkan di Golkar. Nah, ya, seperti Pak. Oke, saya skip di sini. Dari nama-nama itu yang paling sering muncul untuk jadi bupati. Kalau Tidak apa-apa lah, ini kan media terbuka, tidak ada oh tekanan. iya, tidak soal. Biarkan apa namanya pemirsa Millennial Spirit bisa menilai. Kalau saya tidak bisa menyebutkan nama yang mana, karena itu biarkan publik melihat. Saya tidak tanya publik, saya tanya ke Ansel selaku media Ekora, melihat dari beberapa calon survei ini kan hampir sama nih. Partai besar ya, PDIP dengan Golkar sudah melakukan konferensi pers terkait calon-calon yang akan maju ya di bursa. Mandiri kan calon-calon itu ada seperti yang Pak Ansel sudah sampaikan, ada Pak Lori yang kemarin tanggal 1 sudah deklarasi. Oh, iya. Terus Pak Dr. Domi. Kami sendiri belum tahu malah media bahwa Pak Luri sudah deklarasi. Bukan deklarasi secara langsung, bukan maksudnya secara media sahabat Lori Gadejo ya, sahabat LG kan kemarin banyak gitu. Di tanggal 1 Maret kalau saya tidak salah. Pak Dokter sendiri mungkin waktu selesai penyampaian dia rapat paripurna waktu kemarin habis voting pemilihan dengan Pak Erik, dia sempat mengatakan saya akan kembali lagi untuk bertarung di 2024. Secara otomatis kan dia sudah mengatakan bahwa dia akan maju di 2024. Dan kader-kader lain, mungkin Pak Sekda, Pak Gusti, tidak apa-apa sebut saja selama Kak Ansel. Wah, ini kayaknya wartawan ini kayaknya masih, ini seperti ini saya bisa curiga loh wartawan. Bahwa wartawan sudah ada ada pesanan loh sepertinya. Harusnya kalau wartawan balance saja sebut nama-nama, tidak masalah. Saya pikir mereka itu semua adalah putra terbaik. Pak Jafar sudah disebut oleh 2 partai, kemudian Pak Luri kemarin di Golkar, ada Pak Ferry Taslo sebagai ketua DPR dan juga ketua DPC PDI Perjuangan, ada juga nama Angelo Makekako, ada nama Pak Erik Rede, itu juga disebut di konferensi pers di PDIP, ada nama Pak Erigani juga. Ada nama Pak Supriyadin juga, dan sebenarnya tidak hanya nama-nama yang sudah disebutkan oleh partai-partai ini, tapi juga ada nama lain yang berkembang di publik, seperti yang Pak Yadin sudah pernah lihat, pernah baca di media-media. Ada Pak Alex Leda misalnya, ada Stef Tani Temu, ada Pak Sahrulan Puasawa. Nama-nama ini ada juga Pak Servas Mariopati yang sudah disebut juga oleh Perindo kemarin, resmi bahkan oleh Ketua DPD Perindo NTT. Kalau kita wartawan ini kan ya semua yang mau maju bagi kita adalah
wajib memberi edukasi kepada masyarakat begitu. Pastilah, semua warga negara selama dia tidak ada terkait kasus korupsi, ya boleh dia punya hak untuk maju, siapa aja boleh untuk maju. Ansel sendiri boleh untuk jadi maju bupati, kenapa tidak boleh? Itu statement yang biasa sebenarnya. Yang saya mau tahu itu dari yang sering disebut itu mana yang lebih kuat sebenarnya gitu. Mungkin terlalu dini ya. Terlalu dini. Terlalu dini di tahun 2022 ini terlalu dini karena proses gong pilkada juga belum ditabu. Di internal partai di publik boleh jalan, tapi secara resmi proses ini belum ini. Jadi kita belum bisa memastikan. Tapi pada prinsipnya kita berharap pemimpin ND ke depan tuh punya visioner lah. Oke, ini Pemimpin terkait yang visioner gitu. terkait pemimpin ND ke depan yang visioner. Ini Kak Ansel, ini bagus ini. Iya, iya. Yang Kak Ansel harapkan ya, Ya. selain wartawan, ya selain profesi sebagai pers, Kak Ansel juga sebagai warga masyarakat Kabupaten ND, warga negara Indonesia yang masih punya hak untuk memilih, ya kan? Nah, yang Kak Ansel harapkan untuk Kabupaten ND. Figurnya. Nah, saya ingin sebenarnya mengajak Kak Ansel berpikir lebih ke sedikit apa di luar konteks sebenarnya. Yang Kak Ansel inginkan, apakah jujur nih saya, apakah wajah-wajah yang sudah sering menghiasi perpolitikan di Kabupaten ND atau wajah-wajah yang baru muncul dan baru berkembang, yang punya visi yang sangat berbeda, atau visi-visi gaya milenial, atau yang yang ini pandangan kita sebagai anak muda ya, dan juga sebagai pers harus bisa menjawab, jangan kasih ambigu lah. Nah, jangan kasih ambigu. Kalau jawab ya jujur-jujur saja, tidak usah terlalu takut. Ini tidak dimuat di Ekora kok, apa-apa. Ini kan milenial, kita untuk ngobrol-ngobrol masalahnya. Saya minta Kak Ansel coba kasih saya gambaran. Ya, kalau dalam konteks PR sih, ya sebenarnya kita tidak bisa bicara politik atas nama pribadi menyampaikan, karena itu sudah terlalu subjektif gitu. Saya lebih ke pendapat pribadi saja, sebagai orang muda lah. Siap. Ya. Dan juga sebagai masyarakat, karena belum menjabat atau mungkin masukan juga untuk para pejabat publik seperti Pak Yadin mereka dan teman-teman lain yang ada di DPR. Kalau figur itu, kalau saya pribadi itu tidak lihat dia muda atau tua, ya. Tapi yang paling penting dia punya visi untuk membangun ND. Ya, visi itu tercermin lewat latar belakang perjalanannya gitu. Kalau dia kemudian saat pilkada baru tampil misalnya begitu, berarti dia tidak memahami benar tentang ND ini secara komprehensif. Sehingga minimal ya orang yang sudah berjuang, tahu tentang potensi masalah. Sabar, ini tetap jawaban wartawan, ini bukan jawaban pribadi. Sekarang saya skip pertanyaan nih Kak Ansel. Lebih detail, Kak Ansel umur berapa? 40 ya? 40 sekarang. Umur 45 ke bawah atau umur 45 ke atas? Untuk jadi pemimpin Kabupaten ND? Ya, ini pertanyaan sulit ya. Kalau 45... Mudah, ini mudah, sebenarnya tinggal pilih. 45 ke bawah ini berarti kita ini dong. Iya, makanya 45 ke bawah atau 45 ke atas? Kalau saya malah campuran lah. Bukan, untuk campuran. Artinya bupati sama wakilnya harus dari campuran usia itu. Oke, bupati sama wakil. Ya, bupati sama wakil dari campuran usia itu. Ya. Terus kalau bupati? Kalau bupati, kalau saya tidak lihat usia ya. Saya mau bisa juga 45 ke bawah. Tadi kalau wakil bupati dengan bupati campuran. Oke. Sekarang kalau bupati? Jujur saja tidak apa-apa. Kan dinamika politik itu kan sebentar lagi bisa berubah. Ini kan baru 2022. Nanti kan di 2024 mungkin berubah lagi. Ya, yang di bawah 50 lah. Saya kasih opsi 45 ke atas. Ya. Berarti 45 ke bawah ya? Ya. Berarti 45 ke bawah. Tidak bupati lebih condong ke 45 ke bawah. Berarti yang milenial begitu ya? Ya. Ya, ini milenial. Sebagai orang muda saya malah berpikir kesempatan kalau 45 itu pas. Karena ya? Banyak di Indonesia ini kan bupati-bupati orang muda. Berarti kan 45 lebih ke bawah. Lebih segar, lebih fresh,
lebih semangat, punya visi. Asal itu tadi, backgroundnya, perjalanannya harus benar-benar terukur. Kemudian dia mengerti benar soal karakteristik Kabupaten Ende. Siap. Gitu. Dari 3 karakteristik tadi, secara budaya Ende, Lio, Nage, jangan lupa ada beberapa desa di sana. Begitu. Oke, jadi saya sudah dapat gambaran nih. Jadi Kak Angelo Wakekalko masuk nomor 1 ini salah satu ya nominasi dari seorang. Tapi ini bukan bahasanya pers ya, ini Bukan bahasa PR, bukan bahasa bahasa PR. orang muda. Bahasa orang muda dan juga yang bekerja di salah satu media online Ekora dan sering disebut namanya. Jadi ini kan kalau 45 ke bawah nih media ini, berarti kamu hati-hati. Yang 45 tidak akan pakai kayaknya untuk jadi sukses. Jadi hati-hati dan tidak ada skip di Millennial Spirit, tidak ada skip untuk pernyataan ini. Oh ya, harus. Oke ya. Tapi begini Pak Yadin, menjadi pemimpin itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Karena selain soal kematangan, pengalaman gitu. Dan faktor-faktor itu, kematangan dan pengalaman itu tidak ditentukan oleh usia. Usia 30 tahun saja, ini saya ambil contoh ya, Pak adik bahkan jauh nih. Angelo misalnya. Itu kan usia 30 tahun sudah di Senayan dia. Jadi tidak karena usia begitu maksudnya. Bahwa ini usia 30 tidak boleh berkompetisi. Nah, jadi soal kematangan dan pengalaman ini bagi saya pribadi melihatnya itu tidak dilihat dari usia. Jadi bisa juga bupati nanti usia 60 tahun asal dia masih energi, dia sehat. Kemudian itu kan pandangan masyarakat secara umum. Tapi kan kalau pandangan Kak Ansel tadi kan 45 ke bawah. Berarti saya kalau ada orang muda yang punya backgroundnya bagus, perjalanan dia memahami karakteristik Ende dan visinya bagus, ya kita dukung. Secara pribadi ya. Pastilah ya. Ini kan kita belum tahu Pak Yadin, siapa-siapa yang diakomodir, siapa-siapa yang sudah menyatakan diri maju, karena prosesnya masih panjang. Kembali tadi yang saya bilang, fokus kita untuk 2 tahun ke depan itu adalah bagaimana mengawal program kerja kepemerintahan Bapak Jafar dan Pak Erik sampai tuntas. Kayaknya Pak Ansel bicara seperti anggota DPR aja ini kayaknya. Sebenarnya teman pers itu boleh bicara 2024, 2022, 2023 itu semua terserah pers mau bicara apa. Apalagi kita orang di luar pemerintahan. Kalau bicara mengawal, buat apa mengawal? Kita itu bukan kerjaan kita mengawal. Yang penting kita bagaimana memberitakan informasi sesuai dengan apa saja yang sudah dikerjakan oleh pemerintah terkait pembangunan, terkait perekonomian, apa saja yang bisa membuat Ende ini bisa lebih maju ke depan. Saya jujur saya merasa bangga dengan Kak Ansel secara pribadi sebagai seorang muda yang sering memberi informasi dan memberi berita dan juga beberapa kali sudah mengikuti saya dan saya sangat berterima kasih. Terus juga malam ini juga saya sangat berterima kasih juga sudah mau hadir dan ngobrol-ngobrol santai dengan saya di Millennial Spirit Channel. Dan untuk teman-teman sobat milenial yang 45 tahun ke bawah, silakan rekrut jadi tim sukses. Kalau berniat untuk maju bupati atau wakil bupati silakan, karena beliau sangat care dengan teman-teman yang 45 tahun ke bawah dan ini memang jiwa milenial. Dan juga untuk bapak-bapak yang sudah agak senior, hati-hati ini bisa bermain kaki ini kayaknya. Tapi itu skip ya, hanya untuk canda-canda. Tapi kalau dianggap serius juga tidak apa-apa. Harapan saya teman-teman pers tetap memberi informasi, tetap memberi edukasi terhadap masyarakat dan juga memberi berita-berita yang berimbang sehingga masyarakat tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan masyarakat kabupaten ini terkait isu-isu yang sudah diberitakan. Oke Kak Ansel, terakhir sebelum kita mengakhiri sesi ngobrol-ngobrol, saya mau pesan-pesan atau harapan Kak Ansel teman-teman sobat milenial semua. Apakah sobat-sobat milenial juga ingin terjun ke dunia wartawan atau ingin terjun ke dunia pers, mengikuti jejak Kak Ansel, juga lain-lain, bisa ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman sobat milenial. Baik, terima kasih Pak Yadin, anggota DPR. Mungkin termudah ya untuk DPR provinsi ini.
Siap. Saya sesuai dengan tugas kami jurnalistik itu, yang paling penting adalah kita bagaimana dengan publik dan kita bersama mengambil kebijakan, para penegak hukum dan kita semua termasuk pers. Itu salah satu yang kami alami sekarang itu adalah bagaimana kita bisa bersama untuk menangkar hoaks begitu. Hoaks, karena hoaks atau berita bohong itu akan menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Ya, dan juga bisa memecah belah persatuan, memecah belah kebersamaan. Nah, hoaks ini kita jujur bahwa ini sebagai akibat dari begitu derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi dan sebagainya. Banyak berita-berita tidak terverifikasi secara baik. Kemudian dan bukan berita, tapi itu banyak akun-akun palsu yang juga cukup memberikan informasi-informasi yang tidak terverifikasi secara baik. Ini dapat menimbulkan kegaduhan begitu. Kegaduhan, dan kami media merasa bahwa ini harus diperangi. Ya, cara memerangi adalah ya, kita mencoba untuk memverifikasi kebenaran dari informasi itu. Tapi kemarin di Hari Pers Nasional kemarin, ya berdasarkan evaluasi secara nasional itu media cukup mampu memberi edukasi itu 25% kepada publik. Ya, 74% itu adalah medsos. Nah, dan di situ banyak berita-berita yang tidak terverifikasi secara baik. Banyak persoalan-persoalan di kabupaten ini yang mungkin di media tidak tersentuh, tetapi di informasi-informasi yang tidak terverifikasi secara baik ini begitu deras gitu, sehingga menimbulkan perpecahan. Untuk itu ya, sebagai pekerja media, kami menghimbau dan mengedukasi. Tugas kami menyampaikan informasi yang akurat, sehingga kalau misalnya informasi-informasi yang hoax belum tahu kebenarannya, ya kita berharap di publik jangan dulu cepat ditelan begitu. Harus mengecek lagi apa benar tidak berita ini. Ya, jangan sampai ini secara sepihak, tidak berimbang dan sebagainya. Oke. Itu saja pesan terakhirnya gitu. Oke, Sobat Milenial, tadi ada pesan terakhir, menakar hoax sehingga kita tidak terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas. Ya, walaupun juga kadang kita juga perlu lebih jeli dalam melihat berita-berita atau isu-isu yang berkembang di masyarakat. Ya. Sobat Milenial semua, saya sangat terima kasih kepada Kak Ansel. Semoga apa yang disampaikan bisa memberi ilmu yang baru untuk kita selaku seorang jurnalis, dalam hal ini wartawan, teman-teman wartawan. Dan juga kami juga berharap kepada teman-teman wartawan untuk tetap menyampaikan atau menjadi corong suara kebenaran ketika pemerintah, ketika legislator dan pejabat-pejabat tidak memberikan suara kebenaran untuk masyarakat. Sobat Milenial, kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemane ate, tahun ote, salam spirit.